Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Konita Rifda Anggraini dengan NIM 112210788 dari kelompok 1 akan mewakilkan perkenalan dari rekan kelompok saya, yang dimana ada Arfia Putri Damayanti dengan NIM 112211364, Asis Susanti Putri dengan NIM 112210485, ada Faris Nugroho dengan NIM 112210164, ada Kevin Andrian Nugraha dengan NIM 112211330. Setelah ini akan lanjut pada pembacaan materi yang sudah kami susun. Yang pertama di sini terdapat pengertian perubahan. Perubahan dalam manajemen adalah proses penyesuaian yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk meningkatkan kinerja atau mencapai tujuan baru. Ini bisa melibatkan perubahan dalam strategi, struktur, teknologi, atau budaya kerja. Manajemen perubahan bertujuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi perubahan tersebut agar berjalan lancar dan sukses. Selanjutnya, perubahan apapun bentuknya membuat individu atau anggota organisasi merasa tidak nyaman. Hal ini karena perubahan membawa ketidakpastian masa depan bagi anggota organisasi. Karena esensi dari perubahan adalah bergerak dari suatu kondisi yang nyaman ke kondisi yang tidak pasti. Ketika perubahan terjadi, maka muncul communication gap apabila karyawan tidak dapat dengan mudah menerima perubahan tersebut. Gap ini merupakan suatu hasil dari perbedaan sudut pandang, di mana pekerja tidak sepenuhnya mengerti mengenai visi, misi, nilai, dan objek yang diinginkan oleh pihak manajemen. Sebaliknya, pihak manajemen juga tidak mengerti apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh pekerja. Dalam proses transisi ada suatu bagian yang disebut sebagai area hitam, yaitu area yang membawa ketidakjelasan arah bagi anggota organisasi. Ketidakjelasan dalam pandangan mereka atau karyawan dapat mengakibatkan munculnya beragam reaksi sebagai upaya melindungi diri dari berbagai konsekuensi negatif yang mungkin diterima oleh mereka. Pada kondisi ini, komunikasi diyakini menjadi bagian yang penting untuk memperlancar proses perubahan di dalam organisasi. Melalui komunikasi, berbagai informasi yang berhubung dengan perubahan disebarkan pada seluruh anggota organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk membuat area hitam berubah menjadi area putih yang membawa kejelasan bagi seluruh anggota organisasi. Komunikasi oleh beberapa ahli strategi diyakini sebagai kunci keberhasilan bagi program perubahan, dengan menjelaskan alasan dan manfaat perubahan, mengurangi resistensi karyawan, meningkatkan keterlibatan, memberikan dukungan, mengelola harapan, dan membantu menyelesaikan masalah yang muncul. Baik, saya Konita Rifda Anggraini akan menjelaskan alasan peranan komunikasi dalam manajemen, yang dimana di sini ada 5 poin, yang diantaranya ada menyampaikan tujuan dan manfaat, mengurangi resistensi, meningkatkan keterlibatan, memberikan dukungan, dan menyelesaikan masalah. Nah, penjelasan dari setiap poinnya itu diantaranya yang pertama, menyampaikan tujuan dan manfaat. Komunikasi yang efektif membantu manajer menyampaikan tujuan dan manfaat dari suatu proyek atau inisiatif kepada seluruh anggota tim. Ini menghasilkan semua orang memahami apa yang ingin dicapai dan bagaimana hal tersebut bermanfaat bagi mereka dan organisasi. Yang kedua, ada mengurangi resistensi. Saat ada perubahan atau inisiatif baru, biasanya ada resistensi dari karyawan. Komunikasi yang baik dapat mengurangi resistensi ini dengan menjelaskan alasan di balik perubahan, bagaimana perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan bagaimana karyawan akan didukung selama proses tersebut. Yang ketiga, ada meningkatkan keterlibatan. Keterlibatan karyawan dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang transparan dan partisipatif dengan melibatkan karyawan dalam diskusi dan pengambilan keputusan.
Mereka merasa lebih terhubung dengan pekerjaan mereka dan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Yang keempat, ada memberikan dukungan. Manajer perlu memberikan dukungan kepada karyawan mereka, baik dalam bentuk bimbingan, sumber daya, atau pengakuan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa karyawan merasa didengar dan didukung, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan kinerja mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh studi kasus yang pertama. PT Sejahtera Abadi adalah sebuah perusahaan manufaktur yang telah berdiri selama lebih dari 20 tahun. Perusahaan ini memiliki lebih dari 500 karyawan dan memproduksi berbagai jenis produk plastik untuk kebutuhan domestik dan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mengalami penurunan produktivitas dan peningkatan tingkat turnover karyawan. Nah, beberapa masalah yang timbul itu diantaranya yang pertama, kurangnya koordinasi antar departemen. Banyak proyek yang mengalami keterlambatan karena kurangnya koordinasi antara departemen produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang kedua yaitu informasi yang tidak jelas. Informasi yang penting seringkali tidak disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada karyawan, yang menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu minimnya umpan balik atau feedback. Karyawan merasa tidak mendapat cukup umpan balik atas kinerja mereka, baik positif maupun negatif, yang berdampak pada motivasi kerja mereka itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu saluran komunikasi yang tidak efektif. Banyak karyawan merasa bahwa saluran komunikasi yang ada seperti email dan rapat mingguan tidak efektif dan cenderung membuang waktu saja. Kemudian terdapat solusi yang dapat diterapkan pada PT Sejahtera Abadi. Yang pertama, meningkatkan koordinasi antar departemen, yaitu dibentuk tim khusus yang bertugas untuk memastikan bahwa semua departemen berkomunikasi dengan baik. Setiap minggu diadakan pertemuan lintas departemen untuk mendiskusikan proyek yang sedang berjalan. Yang kedua, terdapat pelatihan komunikasi, yaitu seluruh karyawan termasuk manajemen diwajibkan mengikuti pelatihan komunikasi efektif. Pelatihan ini mencakup keterampilan mendengar aktif, memberikan umpan balik, dan menyampaikan pesan dengan jelas. Dan yang ketiga, terdapat sistem umpan balik yang teratur, yaitu diterapkannya sistem umpan balik yang lebih teratur, di mana manajer memberikan penilaian kinerja bulanan dan diskusi satu-satu dengan karyawan untuk membahas perkembangan mereka. Setelah penerapan langkah-langkah di atas, PT Sejahtera Abadi mulai melihat peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa bulan. Yang pertama ada peningkatan produktivitas, proyek-proyek mulai selesai tepat waktu, dan kualitas produk meningkat karena koordinasi yang lebih baik. Yang kedua ada peningkatan moral karyawan. Karyawan merasa lebih termotivasi dan memiliki semangat kerja yang tinggi karena mereka merasa didengar dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Kesimpulannya, kasus PT Sejahtera Abadi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan sebuah perusahaan. Dengan mengatasi masalah komunikasi, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Investasi dalam pelatihan komunikasi dan teknologi yang mendukung komunikasi internal dapat memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya saya meminta maaf mewakilkan rekan-rekan kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada kekurangan selama kami memaparkan materi, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.